Selamat pagi, selamat kita bertemu lagi dengan Unimal TV, salah satu kanal YouTube paling populer saat ini yang diproduksi oleh OPT Kemasan dan Hubungan Eksternal. Hari ini kita akan membuat satu konten terkait dengan keberadaan salah satu UPT yang baru, yang juga baru melakukan kerjasama dengan BPJS, yaitu UPT Klinik Unimal. Salah satu UPT yang memiliki peran yang sangat penting di era pandemi COVID-19 kali ini. Dan saat ini kita sudah berada di situasi di daerah Relit, dan sebentar lagi kita akan masuk ke UPT Klinik. Ayo kita ikut. Oke, karena sebentar lagi kita akan masuk ke UPT dan salah satu prosedurnya adalah menggunakan masker. Jadi saat ini saya akan menggunakan masker. Semoga saja suaranya tetap jernih. Mari. Assalamualaikum. Boleh kami masuk? Oke, kita akan menjalani prosedur pemeriksaan termogan dulu. 37,0 berarti aman saya ya. Baik pemirsa, kita sekarang sudah berada di dalam ruangan klinik Unimal, dan saat ini kita lihat para petugas sedang menjalankan aktivitas seperti biasa. Biasa saat ini prosedurnya adalah sebelum melakukan pemeriksaan harus membuat kartu dulu ya, Bu ya. Nah, karena hari ini kita tidak sakit, tapi kita ingin melihat bagaimana pelayanan di klinik Unimal ini, kita akan melihat bagaimana situasi di ruangannya. Permisi. Ini ruangan apa namanya? Ruang opetik, Pak. Ini adalah ruang opetik dari klinik Unimal. Setelah melakukan pemeriksaan, para pasien yang rata-rata kemudian sivitas akademika di Unimal itu akan mendapatkan obat di sini, free, no charge ya. Oke, kita akan lihat ke ruangan yang lain. Permisi. Nah, ini adalah ruang pemeriksaan di klinik Unimal. Kebetulan tidak ada pasien pada saat ini, tapi baru pulang ya, Bu? Ada 5 orang. Ya, jadi seperti kita tahu, beberapa komunitas yang berada di sekitar klinik Unimal ini melakukan semacam pemeriksaan seperti dayah di mana? Nah, pesantren yang ada di sekitar Relit sini, mereka sebelum melaksanakan pembelajaran, para santrinya melakukan pemeriksaan di sini. Karena kita tahu ada beberapa santri yang merupakan santri dari luar Aceh, ya, yang seperti dari Sumatera Utara, yang mereka terdampak daerah salah satu klaster dari pandemi COVID. Jadi mereka harus diperiksa di sini. Ada ditarik bayaran, Bu? Tidak, Pak. Nah, tidak ditarik berarti itu adalah bagian dari Dharma Bakti dan sumbangsi sosial Unimal melalui klinik Unimal ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga sekitar. Permisi, Bu. Baik, halo Pak Sanusi. Halo. Ya, di sini ruangan apa namanya? ATM, Pak. Nah, di sini adalah ruang administrasi dari klinik Unimal. Ini para dokter ya, ini Pak istrinya dokter atau bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ini Pak Sanusi karyawan di Unimal juga. Dan sebentar lagi kita akan ketemu. Permisi. Nah, ini adalah ruang dari bosnya klinik Unimal.
mengambil gambar di klinik Unimal ini datang beberapa pejabat, bahkan rektor Unimal sendiri yang datang untuk mengunjungi klinik ini. Tidak ada rekayasa bahwa akan ada pertemuan antara saya dengan rektor, tetapi hari ini rektor juga hadir dan mencoba melakukan semacam pengawasan di klinik Unimal. Oh iya, udah keringat nih, capek deh. Ini pakai masker semua ya? Tadi kan ada mau APD yang dari kementerian. Iya Pak. Ini saya katanya barangnya disuruh cek dulu di sana. Sebab soalnya saya semuanya. Ini harus Mbak Mari aja. Bu Mari aja. Kalian. Salam. Yang balik ke sini tetap harus membawa surat keterangan. Hah? Sakit ya? Asam urat. Oh, Anak-anak pusing. Pak Rektor diperiksa kolesterolan dulu. Kan sampai. Itu suruh tangannya kan? Berkelap kayak tusuk udah nih. Itu suruh. Aku sensinya Pak. Awalnya, ha? 120. Jadi Nggak pernah makan daging, Pak Rektor. Sering olahraga Pak. Nah, ada wajib olahraga lah. ada olahraga mereka. Jadi dari semua pimpinan kayaknya saya menekan. Harus jadi gaya hidup. Beliau sehat karena nggak makan daging aja, makan ikan dulu. Enggak. Ikan ini banyak. Oke ya, makasih ya. Baik, pemirsa Unimal TV, kali ini kita sudah bersama Ketua UPT Klinik Unimal, Ibu Dr. Gigi Anita MKes. Selamat pagi, Ibu Anita. Selamat pagi Pak Dema. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari yang sangat sibuk bagi klinik Unimal ya, karena kita tahu situasi pembelajaran sudah mulai lagi ketika kita melihat bahwa surat edaran rektor tentang lockdown kampus tanda petik itu sudah dicabut dan sejak tanggal 2 Juni Unimal sudah mulai terbuka. Dan saat ini salah satu unit yang bekerja agak banyak yaitu klinik Unimal. Saya ingin bertanya ke Ibu Anita, selama proses pandemi COVID ini apa saja yang kemudian sudah ditangani oleh klinik Unimal? Selama pandemi COVID, selamat pagi semuanya. Selama pandemi ini kita klinik melayani seperti biasa. Jumlah kunjungan itu terdiri dari masyarakat sekitarnya dan juga mahasiswa yang berlokasi di sekitar seputaran kampus. Nah, sampai saat ini pada saat kunjungan pasien selama pandemi kita melakukan pemeriksaan suhu. Jadi di depan kita lakukan pemeriksaan suhu. Dari pertengahan Maret sampai sekarang kita belum menemukan adanya indikasi, artinya adanya pasien yang datang kemari dengan indikasi temperatur di atas 37. Jadi yang datang kemari masih 35, di bawah 36, terus ada 37. Jadi untuk penanganan COVID belum kita lakukan karena memang kita belum menemukan. Tapi kita sebagai klinik di sini, klinik pelayanan kesehatan dasar, kita melakukan pelayanan kesehatan dasar yang bersifat yang bisa kita lakukan. Dan apabila pelayanan itu tidak bisa dilakukan di sini, kita akan merujuk ke unit pelayanan kesehatan yang di atas dari klinik. Baik, jadi sebenarnya sampai saat ini belum ada pola penanganan ya, maksudnya penanganan yang masih dilakukan bersifat preventif, bahwa SOP dari WHO tentang bagaimana tata cara menangani pasien yang datang ke klinik itu sudah dilakukan, misalnya dengan tes temperatur, kemudian tetap membawa masker dan lain-lain. Nah, yang ingin kami tanyakan juga, ada beberapa komunitas di sekitar klinik yang kemudian memeriksakan warganya, salah satu adalah pesantren yang ada di relate ini. Nah, itu penanganan mereka di klinik itu bagaimana? Mereka datang kemari untuk diperiksakan kesehatannya, apakah mereka ada terindikasi COVID atau tidak. Nah, itu kita tetap menerapkan SOP dari kementerian atau dari WHO yang harus sebagai protak bagi satu unit pelayanan kesehatan. Apakah dia COVID atau tidak itu tetap kita lakukan. Jadi petugas kita pada saat
berhadapan dengan pasien, siapakah itu, tetap melakukan pengukuran temperatur, kemudian mengisikan formulir yang sudah kita sediakan, yaitu diantaranya adalah menanyakan pasien berasal dari mana, adakah keluar kota, riwayat sakit selama ini, dan sebagainya, itu tetap diisi. Kemudian pasien kita bawakan sekali lagi setelah pengisian ke poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, anamnesa lebih lanjut lagi. Kemudian jika dia ada terindikasi penyakit tertentu, kita akan melakukan pengobatan di sini. Ya, pemirsa yang juga perlu diketahui bahwa Klinik Unimal ini sejak tahun ini itu sudah melakukan kerjasama dengan BPJS. Sudah ada tanda tangan MOU antara BPJS dan Klinik Unimal. Sayang kemudian terjadi COVID dan kita ingin bertanya apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh Klinik Unimal ini terkait dengan kerjasama BPJS itu. Alhamdulillah sejak penandatanganan MOU dengan BPJS di awal 2019, wawasan kita sudah lebih luas lagi, artinya masyarakat di sekitar sini dan mahasiswa sudah lebih mengenal keberadaan klinik. Dan mereka mungkin gini ya, sekarang kan Departemen Kesehatan mempercayakan sebagai unit pelaksana itu diserahkan badan penyelenggara itu BPJS. Nah, jadi kehadiran BPJS di sini sudah barang tentu membuat pelayanan yang ada di sini lebih maksimal lagi. Artinya fasilitas sarana prasarana dan obat-obatan dan SDM yang tersedia dia sudah lebih berkualitas, dan kita harus mengikuti standarisasi daripada pelayanan SOP yang sudah ditetapkan. Misalnya ini karena Klinik Pratama, jadi kita mengikuti SOP daripada Klinik Pratama. Oke, Klinik Pratama itu kalau dalam SOP penanganan BPJS itu bisa menangani apa saja? Klinik Pratama itu kita masih menangani pelayanan kesehatan dasar, itu tadi pelayanan kesehatan umum, penyakit-penyakit ISPA, kemudian derivnya, gigi, kemudian pemeriksaan ibu hamil, pelayanan kesehatan anak. Oke, dan kalau kemudian ada penyakit yang tidak ditangani oleh Klinik Pratama, itu bagaimana, apa yang bisa dilakukan oleh Klinik Unimal ini? Pada awalnya tetap kita melakukan penanganan pengobatan tingkat pertama dulu, dan pasien kita obati melalui apa yang ada di sini. Kemudian jika pasien itu tidak mungkin memerlukan pengobatan tingkat lanjut, artinya dengan pengobatan dasar itu mungkin memberikan kendala, penyembuhannya berkurang, maka kita akan melakukan rujukan ke Paskes, rumah sakit yang ada di sekitar kampus ini. Nah, terkait dengan COVID, salah satu yang bisa dilakukan oleh unit-unit kesehatan adalah melakukan tes, rapid test. Nah, bagaimana dengan kesiapan dari Klinik Unimal untuk melakukan rapid test? Yang sudah kami lakukan, kami belum melakukan rapid test oleh karena tidak ada indikasi tadi. Indikasi selama ini belum ada, tapi kesiapan ke depan kita akan melakukan pemeriksaan rapid test, dan mudah-mudahan ke depan ini akan lancar karena rapid test itu juga memerlukan beberapa reagen dan peralatan yang cukup. Nah, ini ke depan Pak Kemal. Jadi kalau untuk yang lalu kita belum, yang ke depan mudah-mudahan tertanggal hari ini penyampaian Pak Rektor tadi bahwa mahasiswa yang mulai masuk yang balik dari kampung atau dari mana itu harus sebagai ketentuan dia harus mempunyai surat keterangan bebas COVID. Nah, mudah-mudahan bisa kita lakukan di sini, dan kita siap petugas klinik, kemudian dibantu oleh beberapa tenaga medis dari Fakultas Kedokteran. Kami membentuk tim di sini, yaitu pertama tim pencegahan dulu. Pencegahan artinya semua mahasiswa yang masuk harus sudah cuci tangan, pakai masker, kemudian SOP lainnya. Setelah itu baru kita lakukan, apabila terindikasi baru kita lakukan rapid test. Jadi kita nggak usah takut dengan rapid test. Mudah-mudahan yang datang kemarin itu dengan suhu yang tidak terindikasi. Jadi kalau suhunya rendah kita tidak. Baik, dengan penjelasan Ibu Anita itu menunjukkan bahwa Unimal ya, dan Aceh Utara ini masih bisa dikatakan belum terdampak COVID-19, dan kita harapkan wabah itu tidak sampai mewabah ke daerah kita. Baik, pemirsa, demikian talkshow kita
pada hari ini dan tonton terus Unimal TV. Semoga Unimal TV terus berjaya. Salam.